Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Sekilas chapter sebelumnya, kisah relik pertama Wukong, tentang siluman beruang hitam menanamkan sifat serakah pada Biksu Jinchi, yang rela membakar kuil Guanyin untuk menghabisi Biksu Tong dan mendapatkan jubah sucinya pemberian Dewi Guan Im. Lalu memasuki chapter 2 yang berjudul Pasir Kuning dan Senja yang Sunyi. Di awal tampak perbukitan tandus dan gersang, yang dulu katanya hijau dan indah. Semua ini adalah ulah dari Raja Angin Kuning dengan wujud aslinya siluman tikus. Tapi di tengah panas dan gersangnya tempat itu, ada seseorang yang bermain alat musik sitar dan bernyanyi. Ternyata, ia adalah biksu tanpa kepala yang saat dipenggal oleh Raja Angin Kuning telah menjadi bodhisatwa yang menerima hidup abadi bernama Lingji. Tak jauh dari tempat biksu tanpa kepala, terlihat murid kera yang tergeletak terkena banyak anak panah di tubuhnya. Biksu Lingji pun turun dari batu tempat ia duduk dan berjalan ke arah murid kera. Saat ia berjalan melewati anak panah yang tertancap di tanah, seketika anak panah itu terurai dan lenyap. Tiba di depan murid kera, ia langsung memetik sitarnya, dan ada sinar keemasan yang meluncur ke arah murid kera. Seketika, seluruh anak panah yang menancap di tubuh murid kera terurai dan lenyap. Lalu setelah menolong murid kera, Biksu Lingji berjalan pergi menjauh dan menghilang terurai. Lalu murid kera tiba di sebuah gerbang dan membukanya. Di kejauhan ia melihat dua sosok besar dan kecil. Yang besar adalah pangeran kedua siluman tikus pasir, dan yang kecil adalah Raja Tikus Pasir. Raja Tikus Pasir terlihat sedang marah, karena mereka selalu ditindas oleh kelompok siluman harimau. Lalu pangeran kedua juga ikut meluapkan kemarahannya dengan berteriak dengan kencang. Tiba-tiba Raja Tikus Pasir mencium aroma murid kera, ia dan anaknya akan menjadikannya santapan. Raja Tikus Pasir lalu menyuruh anak keduanya itu menghadapi murid kera. Dan murid kera berhasil menumbangkan anak kedua Raja Tikus Pasir tersebut. Tiba-tiba biksu tanpa kepala Lingji muncul kembali ke hadapan murid kera. Biksu itu kembali bernyanyi tentang takdir ayah dan anak tikus pasir yang pahit. Setelah selesai bernyanyi, Biksu Lingji kembali terurai dan menghilang. Murid kera melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu kolam penuh darah, dan ada seekor siluman harimau yang sedang minum. Siluman harimau menyadari ada yang datang dan murid kera dikira adalah siluman tikus. Akhirnya siluman harimau menyadari, kalau yang datang bukanlah Raja Tikus Pasir. Mereka lalu bertarung, siluman harimau dikalahkan dan mengeras menjadi batu di kolam darah. Tak lama Biksu Lingji muncul kembali dan bernyanyi, diikuti dengan terurainya siluman harimau yang membatu. Tiba-tiba, petikan senar Biksu Lingji mengeluarkan sinar ke arah murid kera dan menyihirnya menjadi batu. Dan ketika murid kera berhasil lepas dari sihir itu, Biksu Lingji pergi terurai dan menghilang. Ternyata, Biksu Lingji memberi murid kera ilmu pengerasan diri untuk bertahan dari serangan yang kuat. Di tengah perjalanan, murid kera bertemu dan mengalahkan siluman batu. Lalu murid kera menyerap energi siluman batu itu, sehingga ia bisa berubah bentuk menjadi siluman batu. Setelah itu murid kera menemukan pintu gerbang rahasia di balik air terjun pasir. Murid kera mendorong dan membuka pintu gerbang yang terbuat dari batu besar itu. Di balik pintu batu itu, terjadi badai pasir yang kencang disertai kilatan petir. Murid kera mencoba menerobos badai pasir itu dan melihat sosok di tengah badai pasir. Sosok itu adalah Raja Naga Hitam, dan memegang senjata dua gada berpetir di tangannya. Setelah dikalahkan, Raja Naga Hitam menghilang seiring dengan munculnya pusaka Raja Naga yang disimpannya. Tak lama, Biksu Lingji kembali muncul dan bernyanyi memperingatkan murid kera agar berhati-hati. Biksu Lingji kemudian mengeluarkan bulu emas yang melayang-layang di atasnya. Bulu emas itu lalu terbang dan masuk menghilang ke dalam diri murid kera. Biksu Lingji merasa lega, karena telah mengembalikan ilmu menggandakan diri Wukong ke murid kera sebagai titisannya. Setelah itu, murid kera kembali melihat sesosok makhluk di balik badai pasir. Ternyata itu adalah Raja Angin Kuning, siluman tikus yang memenggal dan membawa kepala Biksu Lingji. Setelah dikalahkan, Raja Angin Kuning jatuh tersungkur dan kepala Biksu Lingji yang dipegangnya terlepas menggelinding. Tak lama, Biksu Lingji muncul dan berjalan ke arah kepalanya yang tergeletak di pasir. Kemudian Biksu Lingji berubah ke wujud aslinya dengan tubuh yang membesar. Biksu Lingji lalu mengambil kepalanya dan memasangkan kembali pada tubuhnya.
Lalu Biksu Lingji berterima kasih kepada murid kera, karena telah mengembalikan kepalanya. Ia meniup ke arah tangannya, dan terbentuk sebuah gumpalan air yang melayang-layang. Saat Biksu Lingji memberikan gumpalan air itu pada murid kera, seketika berubah berbentuk menjadi relik kuping Wukong. Inilah kisah di balik relik Wukong yang kedua, tentang seorang pemuda yang pulang melewati gunung bersalju. Di tengah jalan, ia melihat seekor rubah yang terluka kakinya terkena perangkap. Pemuda itu lalu menggendong rubah itu dan membawanya pulang untuk diobati. Sampai di rumah, kaki rubah itu langsung diperban dan diberi minum. Besoknya saat bangun, pemuda itu terkejut, karena rubah itu menjelma menjadi seorang wanita cantik. Karena tanpa busana, pemuda itu segera mengambil baju di lacinya, dan mengenakannya pada wanita itu. Mereka melewati bersama hari-hari dengan gembira hingga saling jatuh cinta. Tak lama, wanita rubah itu pun hamil dan mengandung anak si pemuda. Saat istrinya melahirkan, pemuda itu langsung bergegas pulang ke rumah dan langsung menggendong bayi laki-laki yang dilahirkan. Anaknya tumbuh sehat dan pintar, hingga tiba saat anaknya dewasa dan akan pergi untuk mengikuti ujian negara. Setelah lama pergi, anaknya pulang kembali dan sudah menjadi seorang pejabat, dan ia mempunyai 2 adik baru. Suatu ketika, si pemuda yang telah beranjak tua itu pulang dari minum-minum, ia melihat darah mengalir dari pintu rumahnya. Ia segera masuk dan mendapati kedua anaknya yang masih kecil telah tewas serta darah di mana-mana. Lalu ia bergegas ke kamar anak pertamanya, dan terkejut melihat anaknya sedang dimakan oleh siluman. Siluman itu memalingkan wajahnya, dan ternyata adalah istrinya sendiri. Si pemuda itu kaget hingga terpeleset, dan seketika ia bangun dari mimpinya. Ia langsung melihat ke arah rubah putih di belakangnya dan berpikir sejenak. Akhirnya, ia menjadikan rubah putih itu sebagai syal untuk menutupi lehernya. Manusia, binatang, Buddha dan siluman, semuanya telah ditakdirkan dari yang lemah hingga kuat, dan tidak seharusnya mengubah apa yang sudah ditakdirkan. Relik Wukong bagian kedua pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.